Dalam fisika, ada banyak sekali fenomena yang bersifat anomali. Misal umumnya polanya harusnya naik, tapi ternyata dia justru turun, atau sebaliknya. Ini adalah beberapa contoh anomali menarik dalam fisika. Pertama, anomali air. Ketika air didinginkan sampai di suhu 0 derajat Celcius pada tekanan udara normal, maka air akan membeku. Ketika suatu benda didinginkan, normalnya benda tersebut akan menyusut volumenya, jadi makin kecil ukuran volumenya. Air juga sama, ketika dia di suhu 20 derajat misalnya, dia didinginkan, maka dia volumenya akan semakin menyusut. Hanya saja, ada yang aneh ketika kita sudah sampai di suhu 4 derajat Celcius. Di suhu 4 derajat Celcius ini ternyata air nggak lagi menyusut, melainkan dia justru mengembang ketika didinginkan. Ketika dia makin diturunkan, dia makin mengembang. Dan bahkan di suhu 0 derajat Celcius, ketika air udah berubah jadi es, volumenya bahkan mengembang jadi lebih besar lagi. Makanya kalau kalian misalnya pernah masukin air kemasan yang gelas ke dalam freezer nih, kalau dimasukin terus dia udah beku, dia akan mengembang, ujungnya akan menggelembung nantinya pas sudah jadi es. Ini adalah sebuah sifat dari air yang berbeda dengan kebanyakan benda lainnya. Minyak nggak punya sifat ini, alkohol juga nggak punya sifat ini, logam cair juga tidak. Dan titik baliknya, di mana air berubah dari menyusut jadi mengembang, ini pun aneh karena nilainya bukan di 0 derajat Celcius, melainkan di 4 derajat Celcius. Tapi yang menarik, anomali ini adalah sebuah sifat dari air yang justru memungkinkan makhluk hidup yang ada di bumi untuk tetap bisa hidup. Sekarang kita coba bayangin kondisi di sebuah negara yang lagi masuk musim dingin. Ada sebuah danau di situ. Ketika suhu mulai dingin, maka suhu air di permukaan akan mulai turun. Suhu yang turun akan membuat volumenya menyusut, massa jenisnya jadi lebih besar, dan air yang dingin ini pun kemudian turun ke bawah. Terus air yang masih hangat dia naik ke atas, kemudian jadi dingin, turun lagi, dan seterusnya. Kalau pola ini diteruskan, maka air yang udah beku ini akan turun ke bawah, dan seterusnya. Diikuti bagian atasnya yang kemudian akhirnya danaunya ini semuanya akan membeku. Ikan-ikan semuanya akan mati selama musim dingin. Tapi ini tidak terjadi karena sifat anomali air ini. Penyusutannya akan berhenti di suhu 4 derajat Celcius sehingga ketika suhu air ada di bawah 4 derajat Celcius ini, dia justru akan menjadi naik ke atas, dia akan mengambang. Bahkan ketika dia udah jadi es, dia akan mengambang paling atas. Sehingga meskipun di atas lapisannya udah membeku, di bawahnya masih ada air dengan suhu 4 derajat Celcius ini. Dan es di atas pun ini kemudian melindungi agar air di bawahnya suhunya nggak turun. Sehingga makhluk-makhluk di dalam air ini bisa bertahan hidup sampai musim dinginnya selesai. Sifat anomali air ini muncul karena ketika mulai dingin, molekul air ini akan menjadi lebih teratur dengan membentuk struktur kristal air yang volumenya lebih besar daripada kondisi normal. Yang kedua, ini masih terkait dengan air, yaitu latent force effect. Bayangkan kita punya setetes air di wajan. Kalau wajannya ini dipanasin, apa yang akan terjadi? Airnya nanti akan jadi panas, kemudian dia mendidih dan menguap dan hilang dia akhirnya. Ini adalah hal yang wajar karena memang air sendiri ketika dipanaskan pada kondisi tekanan udara normal, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan kemudian dia berubah menjadi uap. Sekarang pertanyaannya, kalau wajannya ini kita panasin lagi sampai suhunya jadi jauh lebih tinggi, apa yang akan terjadi pada airnya? Normalnya harusnya berarti airnya kan akan jadi lebih cepat nih mendidihnya, menguapnya dan jadi hilang. Tapi itu bukan yang terjadi. Ada sifat aneh yang muncul ketika wajannya ini sangat-sangat panas, jauh lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Justru airnya tetap ada di sana dan dia bisa bergerak-gerak bebas sebelum kemudian selang beberapa waktu dia akan menguap. Tapi ini dia nggak langsung mendidih dan menguap loh. Berbeda dengan yang kita bayangin tadi, ini adalah latent force effect. Ketika air kontak dengan permukaan yang sangat panas, maka akan muncul lapisan udara dari air yang sudah mendidih dan berubah jadi uap. Yang ini akan melindungi kontak antara air dan permukaan panas. Sehingga dari sini airnya akan terlindungi, bisa bergerak bebas karena gaya geseknya jadi sangat-sangat kecil dan butuh waktu yang lebih lama untuk airnya habis mendidih dan menguap. Dari air sekarang kita pindah ke helium. Anomali ini bernama helium superfluid. Helium adalah sebuah unsur dengan nomor atom 2 yang memiliki sifat yang sangat menarik.
Di kondisi normal, wujudnya adalah wujud gas yang sangat-sangat stabil, sangat tidak mudah untuk terbakar. Kemudian bahkan yang menarik lagi, ada sebuah sifat anomali yang muncul dari helium ketika kita mendinginkan gas helium ini. Jika kita menurunkan suhu sampai sangat-sangat dingin di suhu negatif 268,9 derajat Celcius atau 4,22 Kelvin, maka gas helium ini akan berubah menjadi zat cair. Tapi sampai sini sebenarnya belum ada yang spesial dari wujud cair helium di titik ini. Sifat menariknya mulai muncul ketika kita mendinginkannya lagi sampai di bawah 2,17 Kelvin. Itu adalah sekitar negatif 270 derajat Celcius. Maka helium cair ini akan memiliki sifat yang sangat-sangat aneh yang disebut sebagai superfluid. Pada kondisi superfluid ini, cairan helium nggak lagi punya kekentalan atau zero viscosity, sehingga sifat-sifat aneh akan muncul. Ketika superfluid ini diletakkan pada suatu wadah dengan pori-pori yang sangat-sangat kecil, yang cairan biasa nggak bisa lewat, ternyata superfluid ini bisa melewatinya. Superfluid ini juga bisa membentuk lapisan tipis yang bisa naik melalui dinding lalu kemudian turun, meskipun tanpa ada pemicu apapun. Sifat-sifat aneh ini muncul karena pada kondisi superfluid ini, cairan ini sudah masuk ke dalam fase Bose-Einstein condensate namanya. Di mana sebagian besar atom-atomnya ini sudah bertindak sebagai satu kesatuan. Jadi masing-masing atomnya ini nggak bertindak sebagai masing-masing, tapi mereka menjadi satu kesatuan yang dari sini efek kuantum bisa muncul dalam skala makroskopis. Dalam hal ini, sifat yang muncul adalah kondisi viskositas 0 dan entropi 0 sehingga beberapa fenomena anomali tadi bisa muncul. Selanjutnya ada CMB, Cosmic Microwave Background. Tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson waktu itu sedang bekerja di Bell Labs Laboratory untuk mempelajari sinyal radio yang berasal dari luar angkasa. Intinya adalah bahwa planet-planet, bintang, dan galaksi yang ada jauh di luar angkasa sana mungkin memancarkan gelombang elektromagnetik dan ini bisa dideteksi di bumi harusnya. Bentuk gelombangnya sendiri yang dideteksi adalah gelombang radio karena dia adalah bentuk gelombang dengan nilai frekuensi yang paling rendah yang mungkin masih tersisa dari jauhnya jarak antara objek dan pengamatan di bumi. Anehnya, ketika Penzias dan Wilson menyalakan antenanya, mereka mengira alatnya rusak karena ada data noise yang muncul, yang ini mengganggu pengamatan mereka. Jadi mereka pun kemudian berusaha untuk membersihkan antenanya, dilapin mungkin ya kalau ada kotoran burung dibersihin dan seterusnya dengan harapan sinyal yang mengganggu tadi bisa hilang. Tapi bahkan setelah antenanya ini dibersihkan, sinyal mengganggu itu tetap muncul. Bahkan meskipun itu diarahkan ke berbagai arah di langit, ternyata sinyal mengganggu itu masih tetap sama, masih tetap muncul. Jadi mereka berpikir kalau mungkin alatnya ada yang rusak. Mereka pun kemudian berdiskusi dengan beberapa orang sampai dia ketemu dengan Robert Dicke yang ternyata justru memang sedang mencari sinyal itu. Alat yang dipakai oleh Penzias dan Wilson di waktu itu adalah alat yang paling sensitif sehingga mereka bisa mendeteksi sinyal yang mengganggu itu. Ternyata sinyal yang mengganggu yang diterima oleh Penzias tadi itu adalah Cosmic Background Radiation atau radiasi latar belakang dari kosmos yang sudah diprediksi oleh model Big Bang. Jadi setelah proses Big Bang, alam semesta sangat-sangat panas. Lalu mulai mendingin seiring dengan waktu, seiring dengan alam semesta mulai mengembang. Yang diikuti dengan pembentukan atom-atom. Nah di momen ini, gelombang elektromagnetik pun juga mulai muncul dan mulai menyebar. Yang kemudian, di waktu sekarang 13,8 miliar tahun kemudian, kalau kita mengarahkan antena ke arah manapun di langit, ternyata gelombang elektromagnetik itu masih muncul dalam bentuk gelombang microwave. Yang anomalinya ini dideteksi secara tidak sengaja oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Dan dari sini akhirnya model Big Bang sebagai awal pembentukan alam semesta ini pun jadi model yang paling banyak diterima. Karena bukti dari cosmic background-nya ini tadi sudah ditemukan. Selanjutnya, expanding universe. Masih tentang alam semesta, ada hal menarik yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Di waktu itu, pemahaman yang umum tentang alam semesta adalah alam semesta ini bersifat statis.
Ada banyak gerakan planet, ada gerakan galaksi, dan lain sebagainya. Tapi itu semua terjadi dalam sebuah ruang yang tetap. Tapi pemahaman ini mulai dipertanyakan oleh Edwin Hubble secara tidak sengaja karena sebuah anomali. Edwin Hubble dengan menggunakan teleskop Hooker berukuran 100 inch atau sekitar 2,5 meter melakukan pengamatan pada galaksi-galaksi jauh. Di mana teleskop ini juga dilengkapi dengan alat untuk mengukur spektrum warna yang diterima. Tujuan pengamatan Hubble sebenarnya adalah untuk memperkirakan jarak dari berbagai objek langit termasuk galaksi yang ada di luar angkasa. Tapi ternyata data yang dia terima justru memberikan hasil yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita melakukan pengamatan spektrum warna ke matahari, maka kita akan dapat spektrum seperti ini. Nah, ketika Hubble melakukan pengamatan ke galaksi-galaksi jauh, harusnya dia mengira dia akan dapat hasil yang sama. Tapi ternyata memang pola spektrumnya yang didapat juga sama, tapi ternyata dia bergeser ke arah warna merah atau disebut sebagai redshift. Fenomena pergeseran spektrum panjang gelombang ini ke arah merah atau redshift ini menunjukkan kalau galaksi yang diukur tersebut ternyata sedang bergerak menjauh. Hubble bingung sendiri, lah kok bisa? Aku tadi nggak mau ngukur ini, nggak ngukur jaraknya aja. Dan kemudian ketika Hubble membandingkan hasil data spektrum ini dengan jarak galaksi yang dia ukur, dia menemukan bahwa semakin jauh galaksinya, ternyata dia bergerak lebih cepat dari hasil redshift-nya itu. Penemuan Hubble ini kemudian menjadi bukti bahwa alam semesta ini mengembang. Dan menjadi salah satu bukti dari model Big Bang bahwa di awal pembentukan alam semesta, mulanya ada sebuah titik yang sangat padat yang kemudian mengembang dan menjadi alam semesta kita. Dari pembahasan alam semesta skala besar, sekarang kita masuk ke dalam skala yang lebih kecil. Anomali selanjutnya adalah fisika kuantum. Ketika ukuran dari suatu objek menjadi semakin kecil sampai di ukuran atom, ternyata banyak sekali sifat-sifat dalam skala yang sangat kecil di fisika kuantum yang ini bakal jadi anomali kalau kita melihatnya berdasarkan pengetahuan skala besar kita. Beberapa sifatnya yang paling utama antara lain. Pertama, dualisme partikel gelombang, di mana suatu partikel bisa bersifat seperti gelombang ataupun gelombang bisa bersifat seperti partikel. Kemudian ada superposisi, di mana suatu sistem kuantum bisa berada pada beberapa kondisi sekaligus sebelum dilakukan pengukuran. Ada juga quantum tunneling, di mana partikel bisa bergerak menembus suatu batas yang harusnya dia tidak bisa menembusnya kalau secara perhitungan fisika klasik. Kemudian ada juga quantum entanglement, di mana ada dua atau lebih partikel yang saling terkait, di mana pengukuran kondisi kuantum pada suatu partikel akan otomatis memengaruhi hasil dari partikel yang lainnya. Ada banyak sekali hal menarik di fisika kuantum, tapi yang perlu dipahami di sini, yang ini sangat-sangat sering disalahpahami, fisika kuantum memang adalah hal yang aneh, yang tidak masuk akal kalau kita mencoba untuk menggunakan nalar sehari-hari kita. Tapi fisika kuantum bukanlah hal yang tidak dipahami. Justru fisika kuantum adalah salah satu bidang fisika yang sudah sangat dipahami karakteristik dan sifat-sifatnya. Fisikawan pun udah punya model matematis untuk memprediksi secara akurat sifat dari suatu sistem kuantum ketika diberi perlakuan tertentu. Ini juga yang jadi alasan sekarang kita udah punya banyak sekali teknologi seperti microchip, transistor, dan lain-lain yang semuanya itu dibangun atas pemahaman terhadap fisika kuantum. Nah, kalau fisika kuantum yang untuk santet, nah kalau itu aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Itulah dia contoh beberapa anomali-anomali dalam fisika. Gimana? Manakah yang jadi anomali favoritmu? Silahkan tulis di komen. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.